Oke, kita ngobrol di PR. Assalamualaikum Sobat PR, hadir lagi nih kita sama teman-teman dari BJB. Hari ini kita kedatangan tamu ngobrolin soal anak-anak ya. Ada Mbak Vilma Yovita, beliau adalah Officer Sales Force dari Divisi Dana dan Jasa Konsumer BJB. Selamat datang Mbak Yovi, Mbak Vilma atau siapa nih panggilnya? Vilma Yovita, Vita boleh. Oh, Vita boleh. Vilma juga boleh biar top of mind gitu ya. Jadi kalau misalnya Vilma tuh ingetnya ke yang sesuatu lain. yang banyak dicari gitu ya sekarang. Banyak dicari dan lumayan mahal, jadi mungkin gampang diinget namanya. Oke, Mbak Vilma. Apa kabar Mbak? Terima kasih Baik. nih udah mampir ke kita di kantor PR. Kemarin-kemarin kita membahas yang cukup dalam, hal-hal yang lebih luas. Sekarang kita spesifik nih untuk merangkul anak-anak muda ya, termasuk anak-anak lah khususnya untuk sekolah-sekolah kan. Sekarang tuh anak-anak tuh mungkin literasi keuangannya udah bisa, tapi butuh juga penjelasan nih dari teman-teman di BJB. Kalau mereka mau punya uang itu bagusnya dikemanakan gitu ya? Apakah ditabung di rumah, titipin ke guru, kan ada ya kalau sekarang tuh kadang dititipin di guru dulu deh, udah kagoknya kalau mau nyimpen ke bank teh. Iya. Kagok kudu ngumpulkan heula banyak baru ngumpulin, atau bisa langsung ke bank gitu Mbak. Oke. Jadi awalnya kita bicara dulu literasi dan edukasi perbankan untuk anak-anak ya. Jadi kan sekarang anak-anak tuh keinginannya udah banyak. Yeah. Bahkan kadang-kadang keinginan anak tuh lebih banyak daripada keinginan orang tuanya. Oh bisa? Bisa. Misalnya orang tua beliin sepatu anak merek N. Yeah. Tiba-tiba nyontek punya temennya di sekolah NB, pengen punya gitu kan. Nambah gitu. Jadi anak-anak teman-temannya punya gadget, dia juga pengen. Bukan hanya gadgetnya, tapi juga pulsanya. Kemudian untuk kuota main gamenya dan lain-lain. Kadang-kadang kan orang tua memang sulit ya kadang-kadang untuk mengakomodir keinginan anak-anaknya. Mungkin yang orang tua akomodir yang sifatnya premier-premier aja, sekolah, sandang, pangan, papan, dan lain-lain. Cuman kan kebutuhan tersier anak tuh kadang-kadang sekarang udah makin macem-macem gitu ya Kang ya. Perintilannya banyak gitu ya? Iya, perintilannya banyak gitu. Belum lihat di medsos ada ini, pengen juga gitu. Jadi kayaknya mulai sekarang itu udah harus diedukasi adik-adik kita di sekolah, nabung sedini mungkin dan juga sebisanya. Jadi nggak harus mungkin dan sebisanya. Iya, diawali oleh itu dulu. Jadi memang kalau target itu penting. Cuman kan kalau misalnya kita punya target yang besar, tapi kebutuhan dan kemampuan yang nggak ada, jadinya kan ngawang-ngawang juga, mah dikira halu sama teman-temannya kan, gitu. Jadi sedini mungkin untuk menabung, literasi keuangannya mulai diperkenalkan, baik dari sekolah maupun dari orang tua sendiri gitu. Karena kan tidak dapat dipungkiri kalau anak-anak itu lebih sering berada di sekolah gitu kan. Jadi guru, teman-teman itu juga berpengaruh terhadap meleknya edukasi perbankan, literasi keuangan anak-anak. Ya karena anak-anak kan dari pagi itu sampai sore gitu ya. Iya, di adanya di sekolah. Kan. Ketemunya guru, sore ke malam baru di rumah, itu juga sebentar. Dan kadang-kadang juga anak-anak lebih ngedengerin apa kata guru sama teman-teman daripada sama orang tuanya kan gitu. Benar. Iya, jadi nyampe rumah orang tuanya juga jangan lupa untuk ngingetin dan juga mencontohkan gitu. Anak-anak sekarang kan kalau nggak dicontohin susah ya Kang ya? Iya. Gitu. Nah, mencontohnya paling gampang gimana? Apakah misalnya di rumah dikasih tabungan apa? Belum ada celengan gitu ya? Atau celengan ayam. Celengan ayam, celengan kura-kura dan lain-lain. Apakah dari situ dulu atau bagaimana enaknya? Atau sebenarnya dari usia berapa sih paling ini? Sebetulnya kalau dari usia nggak ada ini ya, nggak ada. Dari kecil ya? Iya kan sedini mungkin tadi. Kebetulan di kita BJB juga udah bisa provide pembukaan rekening tabungan anak dari usia 0
Oh, dari usia 0? Iya, 0 tahun. Jadi begitu brojol di rumah sakit, surat keterangan lahirnya keluar, yang biasa suka ada cap jari kaki kita gini ya, itu udah bisa dijadikan persyaratan pembukaan rekening. Oh, jadi sesimpel itu ya artinya. Tapi memang atas nama orang tua dulu ya? Iya, biasanya QQ. Atas nama orang tua, QQ anaknya. Ya. Tapi jangan khawatir. Bukan kartu ya, bukan QQ kartu kan? Bukan. Itu bukan literasi beda lagi mungkin ya. Tapi nanti jangan khawatir kalau misalnya anaknya udah memasuki usia dewasa, udah punya KTP, kartu identitas, itu bisa dikonversi. Jadi nggak lagi QQ, full nama anaknya gitu. Jadi dari usia 0 tahun kita sudah bisa provide untuk pembukaan rekening. Persyaratannya gampang banget, cuman kakak atau KTP orang tuanya salah satu, dan juga surat keterangan kelahiran tadi. Kalau belum ada nama di kartu keluarga anaknya, pakai surat keterangan lahir bisa. Oh, bisa keterangan lahir. Cukup seperti itu. Jadi mudah sekali kalau kita memang. Pentingnya apa sih kalau kita orang tua bikin rekening, manfaatnya gitu ya, bikin rekening sejak anak lahir tuh manfaatnya apa? Kan kadang sok teka pikirannya, naon bikin nanti aja, mau bikin tabungan mah gitu ya. Iya. Iya, emang kadang orang tua suka nggak kepikiran, cuman kadang kalau misalnya udah dipersiapkan seri dini, nanti orang tuanya sendiri yang nggak gemper gitu kan. Pada saat anaknya masuk sekolah, usia sekolah, SD, SMP, SMA, dan juga kuliah, sudah ada minimal pegangan yang orang tua persiapkan untuk anaknya gitu. Dan tabungan juga bisa dibagi dua. Ini mungkin untuk persiapan sekolah anaknya, ini untuk memang kebutuhan anaknya nanti gitu. Jadi si orang tua nabung aja tiap bulan, tahu-tahu nanti pas udah saatnya 17 kasihin ke anaknya gitu ya. Bisa juga seperti itu. Bisa juga kalau misalnya yang udah usia sekolah nih, SD atau SMP, kan bisa dikasih uang jajan tuh. Ya, nah itu mau itu harian, mingguan, bulanan, dimulai diedukasi, ditabung dari sekarang gitu. Ini kita misalnya dikasih at least 100.000 gitu contohnya. Ini 50.000, 70.000 untuk biaya kamu, 30 jajan dan lain-lain. 30-nya kalau bisa sisain. Ini mama atau papa udah sediakan toolsnya nih, alatnya, tabungan, rekening atau apa gitu. Nanti bisa dimasukin ke sini gitu. Nah, kalau tabungan gitu bisa kan kalau tabungan, buku tabungan, kalau di digitalnya bisa, di Digi-nya banknya bisa ya? Bisa. BJB juga kan ada mobile bankingnya namanya BJB Digi. Itu untuk tabungan perorangan khususnya. Kita ada 2 produk untuk anak-anak. Yang pertama Simple, BJB Simple. BJB Simple. Kalau BJB Simple itu produk keluaran dari regulator. Jadi kayaknya hampir semua bank memiliki BJB Simple. Nah, ada satu lagi yang My First. My First itu milik BJB gitu, produk khusus BJB. Ya, organik BJB. Nah, kalau Simple itu karena memang di-create, dibuat khusus untuk anak-anak sekolah belajar menabung. Oh, jadi ada fungsinya nabung aja. Program dari pusat itu ya? Ada. Karena memang karena memang pemerintah juga program. Ya, bikin program. Namanya Kejar. Satu rekening, satu pelajar, disingkat jadi Kejar. Oh, satu rekening. Ya, supaya udah lama itu? Udah lama, dari tahun 2019. Berarti 4 tahun berarti. Iya, itu untuk meningkatkan tingkat literasi di anak-anak sekolah gitu. Targetnya di 2024 nanti adalah 90% siswa di sekolah itu sudah punya rekening tabungan. 90% siswa di sekolah tingkat SD, SMP, SMA gitu ya? Semua jenjang. Semua jenjang sekolah gitu. Jadi balik lagi ke yang tadi, produknya Simple yang dari pusat Maya. Simple yang dari regulator itu tidak kita berikan mobile banking karena memang tujuannya untuk edukasi perbankan. Untuk nabung aja gitu. Belajar nabung aja itu. Jadi kayak konvensional lah ya, buku tabungan kayak gitu. Buku tabungan, ATM, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya yang satu lagi, tanda mata My First, itu bisa kita berikan BJB Digi tadi gitu. Itu bisa untuk si anak-anak juga bisa pakai si digitalnya itu? Sebetulnya kan kita KYC dan CDD-nya harus jalan ya. Kalau anak di bawah 17 tahun biasanya yang pegang masih orang tuanya gitu. Karena kan balik lagi ke awal, tujuan menabungnya apa sih gitu. Cuman ini hanya tools untuk mempermudah transaksi aja gitu. Jadi orang tua juga bisa aja ya untuk jajan, untuk uang bulanan
jajan kasih per minggu atau per bulan ya, di situ ya? Dimasukin, disisihkan di situ. Cuman kalau misalnya untuk tabungan anak sih mendingan jangan dulu dipakein mobile banking ya. Takutnya malah kecoceng, kepake sama ibunya. Kecoceng. Kalau pakai gendongannya bukan sama anaknya ya. Iya, takutnya gitu. Aduh, mama ini bayar arisan kurang, minjem dulu punya si Ade gitu kan. Kepotong, lupa dibalikin gitu. Ya kadang kan gitu uang kalau lebaran dikasihnya, udah dititipin di mama gitu. Iya. Tahu-tahu nggak ada gitu. Itu sering terjadi sih. Nggak apa biar aman sama mama ditaruh, ternyata kepake. Katanya sama investasi si bodong gitu kalau dititipin nah, mama. Iya. Bener-bener akhir-akhir ini investasi bodong tuh ada di lingkungan sekitar kita. Dekat banget ternyata. Nah sebaiknya memang gitu ya, ketika ada itu mending si anak udah dibikinkan juga. Jadi ada rasa apa ya, kita sebagai orang tua juga, oh ini memang uang anak nih, iya, masukin ke sana gitu ya, ada hak anak. Memang udah khusus untuk anak, atas nama anak gitu kan. Jadi memang ya kebutuhan anak memang disisihkan untuk kebutuhan anak nanti di masa depan gitu kan. Nah kalau di BJB sendiri sudah sampai mana nih sosialisasinya? Kan ada Hari Indonesia Menabung, terus nanti ada hari inklusi keuangan ya? Bulan inklusi keuangan di bulan Oktober. Ya. Oh, setiap bulan Oktober. Bulan depan ya, Oktober ya? Bulan depan, ya. Nah biasanya kalau teman-teman dari khususnya dana dan konsumer ini, dana jasa konsumer ini, kalau untuk anak-anak itu sosialisasinya seperti apa? Apakah ke sekolah atau bagaimana? Iya, karena memang kita di divisi dana jasa konsumer itu mengelola tabungan retail, jadi langsung ke perorangan gitu, masif banget gitu. Jadi ini menuju bulan inklusi ini biasanya teman-teman di kantor cabang udah rame nih, udah sibuk gitu untuk melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Biasanya bentuknya bisa kalau ada lagi acara atau gathering orang tua atau perkumpulan anak sekolahnya. Ada pensi mungkin ya? Kayaknya kalau pensi susah ya. Jualan. Kita edukasi tabungan di pensi agak susah kan. Anak-anak mah pengen denger lagu ya kalau di pensi. Ujuk-ujuk denger ini. Mungkin pas rapat panitianya mungkin kita masuk untuk sosialisasi pengetahuan perbankan, edukasi dan literasi, keuangan dan segala macam. Itu biasanya banyak Kang caranya. Kadang kita buat mini banking. Mini banking? Iya, jadi kayak role play gitu. Oh, jadi ada yang seperti, jadi teller, ada yang jadi customer service, ada yang pura-pura jadi nasabah dan calon nasabahnya gitu. Biasanya itu yang banyak diminati sama teman-teman di sekolah. Iya, sama adik-adik kita di sekolah. Biasanya lebih tertarik kan seperti itu. Jadi kan tahu di bank tuh seperti ini gitu. Prosesnya jadi tahu juga ya. Jadi ada simulasi. Jadi ketika mereka datang sendiri ke bank juga udah tahu ya, nggak bingung lagi. Iya betul. Jadi harus kemana dulu nih kalau misalnya mau buka tabungan atau kalau mau store tunai itu kemana gitu. Jangan ketukar ya kalau misalnya mau buka tabungan ke customer service dulu, baru store uangnya ke mbak-mbak di teller, teteh-teteh di teller gitu. Biasanya teman-teman di sekolah lebih kelihatan excitednya kalau ada prakteknya gitu ya. Kalau hanya penjelasan satu arah, rada males oginya anak-anak biasanya. Iya, kadang-kadang cuman gini krik terus udah gitu kan. Dengan adanya praktek gitu, jadi kan mereka kebayang, jadi mereka juga tahu uang mereka aman, uang mereka, tabungan mereka terjamin sampai nanti kemudian hari pada saat mereka membutuhkan gitu. Nah, terus pelayanan apa lagi sih yang ada di teman-teman di sini untuk anak-anak? Kita juga biasanya jemput bola ke sekolah-sekolah ya. Setelah tadi kita melakukan sosialisasi di awal, terus kita koordinasi sama pihak sekolahnya, entah itu bendahara sekolah atau staf TU atau guru-guru kelas mungkin gitu. Untuk mengkolek setiap bulan atau di waktu-waktu tertentu yang telah disepakati antara kantor cabang dengan sekolah ya biasanya. Untuk mengkolek setoran-setoran dari siswa-siswa yang masih cash gitu. Oh, jemput bola kan kadang anak-anak tuh males kalau ke kantor gitu, ke bank. Tapi jumlahnya hanya 10.000 belum kan. Seberapa gitu kan. Jadi kan nggak ada minimal ya? Kalau minimal setoran pertama untuk bikin tabungan? Tabungan anak itu setoran awalnya hanya 5.000. Oh gitu? 5.000 rupiah. Setoran berikutnya bisa di 1.000. 1.000 udah bisa setor, udah bisa tabung. Lumayan, sedikit juga maksudnya. Iya, jadi dibuat semudah mungkin dan sesimpel mungkin gitu. Jadi teman-teman adik-adik di sekolah juga nggak takut untuk nabung gitu. Tapi kan nggak akan disensiri kemudian datang ke bank terus hanya bawa 1.000 enggak ya? Enggak. Tetap diterima kan? Tetap diterima. Kan biar pengalaman juga sih anaknya. Iya, cuman emang jarang sih Kang yang datang ke bank 1.000 gitu. 1.000. Biasanya kan dititip di sekolah, dititip di guru atau nanti pada saat kita ada mobil edukasi
Oh, ada mobil Kalau di edukasi? radio mah Obivan gitu Ya. kan. Nah, kalau kita namanya sebutnya mobil edukasi. Di situ kita bisa transaksi keuangan. Oh, jadi si bisa anak nabung, juga bisa buka datang rekening. situ ya? Iya, jadi biasanya di jadwal sekolah ini ada mobil edukasi dari BJB di hari apa, tanggal berapa, nanti anak-anaknya nabung ke mobil edukasi. Itu untuk dari SD? Dari SD, bahkan TK pun bisa. Oh gitu? Iya, Oh. gitu. Kita udah banyak mengelola Hah? dari mulai jenjangnya PAUD, TK, SD, SMP, SMA, sederajat dan juga Iya. banyak-banyak lagi gitu. Biasanya apa nih pertanyaan dari anak-anak yang paling sering ditanyain apa sih kalau pas lagi gitu tuh? Oh begini, kita kan nabung nih, tante gitu kan manggilnya ceritanya. Kita kan nabung nih, nanti ngambilnya susah nggak? Biasanya suka gitu. Suka susah nggak ngambilnya, kan harus ada tanda tangan dan lain-lain gitu. Karena memang mereka juga khawatir mungkin ya, ini aku nabung terus, ntar gimana cara ngambilnya gitu. Paling itu sih yang sering ditanyakan gitu. Ini nabung, kita dapat hadiah nggak? Gitu biasanya. Cuman kita ada sih, karena kita juga ini mau road to BIK, Bulan Inklusi Keuangan. Biasanya kita banyak program-program yang mendukung siswa-siswi dalam hal pembukaan rekening. Biasanya ada gimmick, buka rekening, dapat hadiah apa, atau enggak buka rekening, kita subsidi setoran awalnya, mungkin seperti itu. Itu ada juga di event-event tertentu gitu. Bulan Oktober jadi mulai padat nih ya di Oktober untuk anak-anak mah, karena kan anak-anak sekolah teh kadang kitanya jajan tuh para logo, tapi kalau bisa dilatih untuk nabung kan menarik juga ya kalau gitu. Iya. Makanya itu kesadarannya harus ditimbulkan dari sekolah dan juga di rumah, dan juga dibiasakan sih, percuma sih kalau nggak biasa juga ya kan ya. Iya. Nah kalau yang sekarang yang paling apa ya? Paling semangat untuk nabung kalau dari beberapa kali acara gitu ya bikin. Apakah anak SD, SMP atau SMA? Biasanya SD. Iya, lebih banyak SD. Karena kalau SD itu masih nurut ya sama bu gurunya, pak gurunya, sama orang tuanya masih nurut gitu kan. Nabung. Terus ngelihat teman-temannya nabung, mereka juga ikut gerombol gitu. Kalau SMP sama SMA, mereka sudah mengerti mereka membutuhkan apa ke depannya gitu. Jadi, yang ditabung segini, sisanya aku mau buat anak SMA sekarang tidak dapat dipungkiri udah main saham juga ada kan ya. Apalagi sekarang aplikasi-aplikasi online itu kan banyak gitu, mudah, banyak, dan bisa dimulai dari nominal yang kecil juga gitu. Jadi anak sekolah sekarang sih kayaknya udah main udah biasa gitu. Anak-anak SMA sudah mulai beli saham sekarang sih. Iya, udah mulai belajar diperkenalkan karena memang dari media sosial, dari mungkin orang tuanya juga pas kemarin pandemi mungkin diem di rumah, jadi daripada itu beli saham aja. Iya, mungkin anak-anaknya juga mencontoh dari orang tuanya dan lain-lain. Iya, dulu anak saya juga gitu, ke Bitcoin terus ke saham mainnya di situ. Iya. Tapi memang harus hati-hati juga kan ya, itu harus dipelajari juga, bukan cuman jual beli. Iya. Itu harus hold itu. Jadi dia makanya menarik juga ada sekolah saham kan kalau sekarang ya bisa belajar di situ. Nah kalau BJB sendiri ada nggak edukasi seperti itu, Mbak? Di BJB sendiri ada, kita banyak sekarang sudah mulai sering edukasi terkait trading saham, karena di kita juga ada BJB Sekuritas. Oh iya, gitu. Iya, kita ada BJB Sekuritas. Mereka mengakomodir rakyat Jawa Barat yang sudah mau mencoba untuk belajar. Iya. Ini di bawah Dana Jansa Sumber juga? Enggak, beda. Manajemen anak perusahaan. Manajemen anak perusahaan. Iya. Oh, tapi bisa ya kalau mau belajar ke situ, ada sekolahnya juga ada ya, mungkin kalau nanya-nanya aja. Mungkin lebih ke personal ya. Mungkin nanti Kang Satria bisa main-main ke BJB Sekuritas di Jalan Teguh Umar. Di Jalan Teguh Umar? Ya. Oh, yang di atas. Deket rumah ada BJB Sekuritas di sana ya? Ada, sekarang juga masih ada. Oh, masih di sana? Iya, baru. Sebelahnya. Menarik. Nah, ini anak-anak lagi, saya penasaran. Kalau SMA, biasanya diarahkannya gimana, Mbak? Kalau SMA lebih tricky ya. Karena mereka kebanyakan juga kalau teman-teman adik-adik kita di SMA, mereka dapat uang jajannya udah nggak cash, iya benar, ada yang udah ditransfer, mereka udah punya rekening sendiri karena
banyak juga SMA di Bandung ini yang sudah kerjasama dengan Bank BJB. Mereka punya kartu siswa, ya kartu pelajar yang sudah nge-link dengan ATM Bank BJB, namanya ATM co-branding. Iya. Gitu. Jadi sekaligus ATM, sekaligus kartu pelajar ya, kartu pelajar. Jadi orang tua ngasih bekal bulanannya gitu, ditransfer ke rekeningnya si anak-anak, si siswa. Ada juga yang diisi ke dompet e-wallet. E-wallet ya. Iya, ada juga yang kayak gitu kan, ada juga yang cash gitu. Jadi udah mulai tricky kalau misalnya teman-teman di SMA sih kita harus masuknya lewat cara berbeda ya. Beda lagi kalau misalnya di SD atau SMP, SD dan SMP mungkin masih bisa lewat sekolah. Ya. Cuman kalau SMA mungkin kita bisa lewat event atau apa gitu. Pendekatannya beda. Iya, sebetulnya anak saya juga dua-duanya yang di SMA gitu udah di Artu Prajar udah dengan Bank BJB, jadi memudahkan juga sih bagi kita ya. Uang bekal ke situ udah ya. Atau kebutuhan sekolah ke situ aja udah enaknya ke sana. Udah kerja sama dengan sekolah jadi lebih mudah sebenarnya. Ya alhamdulillah juga udah banyak sekolah baik negeri maupun swasta yang bekerja sama dengan Bank BJB. Karena di tahun ini juga alhamdulillahnya BJB menang penghargaan nih Kang Satria. Apa tuh? Jadi dalam rangka Kejar Award, kemarin kita dapat penghargaan yaitu pemenang implementasi Kejar Terbaik. Kejar tuh yang tadi ya? Satu rekening satu pelajar. Iya, jadi implementasi Kejar Terbaik berarti banyak ini banyak ya si dari anak-anak atau gimana itu? Artinya berarti pengelolaan rekening anak di Bank BJB itu tertinggi berarti ya. Kemarin tuh terakhir data yang kita punya ada sekitar 411.000 itu seluruh rekening yang kita kelola. Oh gitu? Seluruh cabang BJB. Kan sekarang BJB udah nggak di Jawa Barat aja kan? Sudah ada di beberapa daerah. Udah banyak. Kalau saya ke daerah-daerah, ada BJB. Ada. Udah nggak sulit. Susah dan sulit. Sulat tuh susah dan sulit. Iya betul. Jadi paling terbaik kemarin tuh? Iya, kita dapat. Dengan bank-bank di BUMN lain paling? Kategori BPD ya. Oh, kategori. Iya. Tapi hebat juga 400.000 mah kan anak-anak sekarang udah, artinya kan literasi keuangan anak-anak juga mulai mengerti ya. Iya, anak-anak sudah mulai melek perbankan. Itu dari umur berapa yang terdaftar itu? Dari mulai TK, semua jenjang yang tadi saya sebutkan. TK, SD, SMP, SMA. Semuanya, Kang. Yang tadi kembali ke si tanda mata apa tadi, Mbak? My First. Ya. Keuntungan apa lagi kalau anak-anak buka rekening di situ, apalagi yang dipakai benefitnya? Keuntungannya adalah pertama. Ini boleh diminum loh, Mbak, ada air. Oh, ya. Nanti ditampilin nanti. Pertama, keuntungannya adalah setoran awalnya rendah. Rendah tadi 5.000 tadi ya. Terjangkau. Setoran awalnya rendah, saldo minimumnya juga kecil. Kemudian dilengkapi dengan ATM, terus. Dengan ATM itu teh? Ada. Atau nggak kepotong biaya administrasinya? Free. Oh, free. Kalau My First. Ini nih. Free biaya ininya. Jadi free kan diajarin nabung. Kalau nabung cuman 5.000 terus dipotong 5.000 atau plus. Iya benar. Jadi kalau di My First kita free administrasi, ada juga kartu ATM, buku tabungan seperti biasa, dan juga difasilitasi dengan BJB Digi. Oh, tetap bisa ke BJB Digi. Tapi itu tetap di bawah orang tua ya kalau yang BJB Digi-nya. Tapi ketika 17 harus switch berarti ya si Iya, nanti pada saat anaknya sudah memasuki usia 17 tahun, berarti kan mereka sudah punya kartu identitas ya, dapat KTP. Nanti di switch diganti ke rekening BJB tanda mata. Biasa gitu. Nah, ini menarik, anak-anak kalau mau nabung, BJB nggak ada potongannya tuh. Jadi nggak usah ragu ketika di bank, kok aku nabung segini kemarin kok jadi berkurang kan sekarang kayak gitu kalau ada administrasinya. Kok malah aku nabung malah berkurang gitu, bukannya nambah gitu kan. Nah itu, jadi coba aja adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu bawa tuh anaknya kalau ke ini bikin rekening. Tadi menariknya ya, saya juga jadi keingetan nih kenapa kita juga nggak dari dulu gitu ya. Kita sebagai orang tua kok kita nggak dulu bikin ketika anak kita lahir langsung bikinkan rekening gitu ya. Rekening tabungan. Gitu, Kang. Jadi sekarang udah mudah banget dipermudah untuk pembukaan rekening tabungan anak gitu. Itu tadi kalau 400.000 itu nominalnya sampai berapa sih? Nominalnya karena wajar ya, karena mungkin nabungnya kan kecil-kecil ya kalau anak-anak mah ya, jadi mungkin nggak terlalu besar juga atau besar. Lumayan besar sih, karena memang
sekarang tidak dapat dipungkiri yang jenjang-jenjang bawah itu kan masih orang tuanya juga yang ikutan nabung, yang nabung gitu. ya. Jadi nyimpan duit lah nya. Iya, nyimpan duit lupa mungkin ya gitu. Tapi duit lupa yang diingat-ingat terus biasanya gitu. Dicek terus. Dicek terus. Baik. Apalagi yang mau disampaikan mungkin ada program apa lagi nih ke depannya untuk dari teman-teman khususnya untuk tabungan literasi keuangan untuk anak ya, ada yang program khusus lagi apa Mbak? Ada nggak? Biasanya sih kita ada program. Bentar ya, aku mikir dulu. Nggak apa-apa kalau. Nah misalkan kalau gini, kalau ada mau yang bikin event terus mau ngajak teman-teman dari BJB untuk bikin bisa. Itu bisa ya? Boleh. Biasanya kita juga sekarang ada beberapa permohonan dari sekolah-sekolah nih. Ada pensi yang minta BJB sebagai sponsor lah seperti itu. Biasanya kontraprestasinya kita minta mereka untuk siswanya buka rekening. Gitu. Apakah beli untuk tiketnya buka rekening di BJB atau bagaimana gitu ya? Enggak juga. Enggak sih, kalau tiket sih mereka kan biasanya langsung beli kan biasanya kita kalau untuk tiket kita biasanya ngeluarin programnya adalah pembukaan rekening free tiket gitu. Tapi tetap harus ada pembukaan rekeningnya dulu di awal baru kita ngasih kontraprestasinya sebagai pembukaan rekening itu adalah sebagai tiketnya itu gratis gitu. Hitung-hitung beli tiket tapi uangnya di tabungan gitu. Uangnya nggak hilang ya gitu ya. Iya tuh. Bagus gitu ya. Kan kalau biasanya beli tiket udah aja ya, ini mas ada bekasnya, punya rekening. Kan kalau beli tiket kita ngeluarin uangnya kemana, tiketnya dapat. Sekarang tiketnya dapat, uangnya di tabungan gitu, jadi masih kelihatan. Kan beberapa kali BJB juga jadi sponsor kegiatan musik ya. Betul. Mungkin aktivasinya di situ juga ya. Betul, itu dari kegiatan musik kita mendapatkan NOA yang cukup banyak juga. Jadi skemanya seperti tadi gitu. Ada calon nasabah yang buka rekening atau dia sudah punya rekening existing, kita bikin program hold dana. Disimpan berapa jangka waktunya berapa bulan, kemudian sebagai hadiahnya lah gitu ya, kita berikan tiket konser tersebut gitu. Iya. Mudah-mudahan makin sering yang bikin kayak gitu ya Mbak ya. Kan tabungannya jadi tiketnya juga kita dapat gratis kan dalam tanda kutip gratis ya kalau gitu Mbak ya. Uangnya ada di bank, tiket dapat gitu. Tiket dapat, ya. Nah kalau TK itu saya masih bingung, kalau TK orang tuanya pasti ya biasanya kalau yang diberi pinjaman. Kalau TK iya orang tuanya, jadi kita ada pemilahan kewenangan lah kalau misalnya gitu. Kalau TK, SD itu yang berhak untuk melakukan transaksi ke bank orang tua atau guru? Orang tua dan anak, harus kedua-duanya. Jadi pada saat pembukaan rekening nih teman-teman kita di TK atau di SD itu tanda tangannya dua, anaknya dan anaknya. Kalau misalnya memang mau melakukan penarikan atau transaksi di perbankan, tanda tangannya sudah duanya. Kalau SMP sama SMA udah bisa sendiri. Gitu. Oh bisa sendiri kalau SMP SMA? Iya, kalau untuk BJB Simple itu memang sudah di-create untuk teman-teman yang SMP dan SMA sudah bisa transaksi sendiri ke bank. Baik gitu. Untuk daftar ataupun nanti mengambil uang gitu ya? Iya. Tadi kan dapat ATM juga ya? Dapat ATM juga. Ya kalau untungnya tapi tadi dibatasi nggak sampai dengan digibanknya enggak ya kalau untuk yang SMP SMA ya? Iya, kalau misalnya memang pure tujuannya untuk tabungan ya ke situ. Ya, khawatirnya kan tadi ya kita dikasih di situ nanti malah transaksinya kemana-mana. Iya betul. Nah, Mbak, mungkin ada yang mau disampaikan lagi ke teman-teman Sobat PR di sini, Mbak? Oke. Untuk apa yang nyebutnya Sobat PR? Sobat PR. Untuk Sobat PR semua dan juga adik-adik yang sekarang masih duduk di bangku sekolah, jangan lupa untuk membiasakan menabung sedini mungkin dan juga sedini mungkin dan juga semampunya gitu. Jadi sedini mungkin dan juga semampunya, karena dengan kita menyisihkan uang yang kita miliki sedini mungkin, nanti ke depannya itu akan tidak terasa. Tiba-tiba kalau kita konsisten kalau kita konsisten menabung, itu nanti ke depannya akan menjadi suatu hal yang tidak kita duga mungkin ya nominalnya gitu. Dan juga teman-teman harus bisa mengukur teman-teman butuhnya apa dan kapan, dan teman-teman juga bisa mengukur
kita harus nabungnya berapa sehari berapa nih ya, atau sebulan berapa nih gitu. Karena kan tujuan akhirnya juga kita harus tahu gitu. Jadi memang harus ditarget juga, kita mau anak-anak nih, kamu mau beli ini, ya udah kita kasih duit segini, kamu harus tabung. Jadi orang tua juga udah tetap ngasihnya sekian. Nah, si anak-anak harus bisa mengukur diri ya, nabung. Uang jajannya hanya berapa per bulan, ditabung berapa. Harus terukur juga gitu. Iya. Mau nabung berapa dan juga sampai kapan gitu. Ya, sampai kapan. Nah, ada cerita menarik nggak sih dari anak-anak yang itu menabung, misalnya dari kemarin dari SD gitu ya, tiba-tiba sampai sekarang mendapatkan manfaatnya, ternyata menarik loh. Ada cerita itu nggak sih? Kalau cerita langsung sih nggak ada ya, cuman dengar-dengar sih memang ada juga anak yang dia dikasih uang jajan nih sama orang tuanya, kemudian sama anaknya itu disisihkan, tapi disisihkannya di rumah gitu. Jadi toples gitu, ditoplesin ditoplesin 1000, terus orang tuanya ngelihat nih, orang tuanya ngelihat, kemudian ini takut tengah jalan ada sesuatu gitu kan, tengah jalan ada sesuatu atau mungkin hilang atau nanti lapuk dan segala macam, sama orang tuanya dibikin rekening, kemudian ternyata si hasil dari toplesnya itu lumayan besar juga. Kemudian diberikan ke bank untuk dibuka rekening, ternyata nominalnya lumayan besar. Terus pada suatu saat si buku tabungan itu dikasih ke anaknya. Ya, anaknya kan kaget. Uang dari mana? Ini uang dari mana? Ini adalah tabungan kamu, Nak, kata dia tuh, kata orang tuanya gitu. Ternyata setelah dia pikir-pikir, oh nabung juga ternyata bikin seneng ya gitu, bukan cuman juga bikin seneng. Iya, nabung juga bikin seneng, bukan cuman bersusah-susahnya, aduh aku harus nyisihin, aku jajannya jadi sedikit gitu kan. Tapi ternyata at the end akhirnya ternyata dia happy, ternyata hasil dari aku nabung nyisihin uang yang cuman sedikit itu lama-lama jadinya banyak besar juga gitu ya, gitu. Akhirnya setelah itu mereka jadi pengen punya tabungan sendiri kan, karena anak sekolah pegang buku tabungan atas nama dia sendiri walaupun masih berdua sama orang tuanya, mereka happy gitu, itu kebanggaan mereka tersendiri. Nah, itu menariknya ketika tiba-tiba dikasih uang, tiba-tiba ditabung, nggak tahu ya, pas dilihat banyak juga. Iya, lumayan juga nominalnya gitu. Jadi dia happy, jadi nabung terus gitu. Apalagi ditambah udah punya buku tabungan BJB kan, jadi makin semangat nabungnya. Iya, makin bangga gitu kan. Aku punya tabungan nih gitu ke teman-temannya. Gitu. Siap. Terima kasih Mbak atas waktunya nih. Atau kalau mau disampaikan lagi ke teman-teman di Sobat PR? Cukup kayaknya. Baiklah kalau gitu. Sobat PR, terima kasih menyimak obrolan kita santai hari ini. Jangan lupa tetap tadi ya, menabung itu dimulai sejak dini dan semampunya. Termasuk untuk anak-anak nanti. Menabung dari dini, melatih mereka juga hidup berhemat juga ya Mbak ya. Menabung, berinvestasi juga untuk tabungan masa depan. Terima kasih Sobat PR atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ngobrol di PR.